Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan bahas salah satu fitur yang sering kita temukan pada aplikasi modern, baik aplikasi web maupun aplikasi mobile, yaitu fitur pencarian secara real time. Kita akan bahas gimana cara kerjanya, lalu isu apa yang sering terjadi, dan gimana solusinya untuk isu tersebut. Baik, kita langsung saja coba. Di sini sudah ada contoh fitur tersebut. Kita bisa langsung coba ketikkan beberapa huruf. Nah, ketika kita mengetikkan beberapa huruf, aplikasinya ini langsung menampilkan hasil pencariannya secara real time. Di sini saya mengetikkan ANG, maka aplikasinya menampilkan orange dan mango sesuai dengan apa yang saya ketikkan. Karena di sini ada huruf ANG. Lalu kita coba lagi dengan huruf lain, misalkan di sini saya mengetikkan huruf AP, maka aplikasinya menampilkan apple, grape, dan pineapple. Nah, ini tuh data-datanya berasal dari API yang berisi list buah-buahan. Lalu gimana cara kerja atau codingannya dari fitur ini? Jadi fitur ini terdiri dari dua bagian utama ya, ada bagian front end dan juga ada bagian back end atau API-nya. Nah, di bagian front end ada HTML dan JavaScript. HTML-nya ada dua elemen utama. Yang pertama search box ini ya. Search box ini adalah input type text dengan ID search keyword. Lalu di bawahnya hasilnya itu berupa div dengan ID output. Nah, lalu untuk stylingnya ini menggunakan simple CSS. Dan untuk scriptingnya disimpan di nodebounce.js. Nah, scripting ini berisi logika pencariannya di sisi front end-nya. Kita coba buka scriptnya seperti apa. Nah, skripnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada dokumen .add-event-listener DOM-content-loaded. Ini maksudnya agar skrip ini dijalankan setelah DOM-nya di-load semua. Lalu di dalamnya ada concept sama dengan dokumen .getElementById search keyword. Ini berfungsi untuk mengambil elemen input box tadi. Dan pada input box tadi, itu di add-event-listener, input, lalu function. Ini maksudnya setiap kali ada input ke search box tersebut, maka akan dijalankan function ini. Dalam hal ini, setiap kali user mengetikkan huruf, maka akan memanggil function ini. Function ini isinya adalah memanggil API ke alamat localhost dengan port 3000, endpoint-nya /search. Metode dari API tersebut adalah post, lalu bodinya adalah JSON object dengan field keyword, dan value-nya diambil dari search.value atau apa yang diketikkan oleh user tadi. Nah, lalu respon dari API ditampilkan di elemen output tadi dalam bentuk list atau unordered list. Kurang lebih seperti itu proses yang terjadi di front end-nya atau di sisi kliennya. Nah, lalu bagian kedua adalah API-nya. API-nya jalan di port 3000 dengan nama expresssearch.js. Ini adalah aplikasi JavaScript menggunakan Node.js. Mari kita cek skripnya seperti apa. Nah, di dalam Express Search ini, dia menggunakan Express untuk API-nya untuk menghandle request dan responsnya. Lalu endpoint yang kita panggil adalah app.post/search, ada di sini. Nah, ini tuh isinya ngambil request.body.keyword dan disimpan dulu ke konstanta keyword untuk nanti dilakukan pencarian. Lalu di bawahnya ada list array dengan isi data buah-buahan yang selanjutnya difilter dengan keyword yang tadi sudah disimpan. Lalu hasilnya dikembalikan ke klien dalam bentuk JSON. Nah, di sini kita menggunakan array biasa karena untuk demo saja agar mudah, tetapi pada API production biasanya menggunakan database ataupun sistem lain yang lebih kompleks. Nah, lalu isunya ada di mana? Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi, setiap kali user mengetikkan satu huruf, maka dia akan manggil API. Nah, user mengetikkan huruf A, maka dia manggil API, responnya seperti ini. Lalu mengetikkan huruf N, manggil API juga. Begitu seterusnya, setiap satu huruf mengirim API. Nah, ini adalah bukan proses yang efisien, karena bisa memberatkan server. Apalagi jika usernya banyak, bisa-bisa menyebabkan servernya menjadi down. Nah, lalu gimana solusinya untuk isu ini? Nah, sebenarnya teman-teman, ada banyak solusi yang bisa kita terapkan, baik di sisi back-end-nya maupun di sisi front-end-nya. Tetapi dalam video kali ini kita akan pakai solusi yang paling simple yang bisa kita lakukan di sisi front-end-nya, yaitu dengan menggunakan function debounce. Nah, apa itu function debounce? Function debounce adalah function yang bisa mendelay atau menunda eksekusi fungsi dalam beberapa waktu. Biasanya satuannya dalam millisecond.
Jadi kalau misalkan dalam 1 detik 5 kali manggil function, nah maka yang terpanggil sebetulnya adalah cuma 1, yang 4 lagi itu di-ignore atau di-clear. Nah ini sangat cocok diterapkan untuk kasus seperti pencarian real time seperti ini. Karena dengan di-bounce jadinya tidak setiap huruf harus manggil API, tetapi setelah beberapa milisecond. Mari kita coba terapkan function di-bounce ini pada pemanggilan API-nya. Nah, di sini ada script yang sama persis seperti yang noDebounce. Bedanya di sini pada add event listener-nya, setelah input tidak langsung manggil function, tetapi dibungkus dulu dengan debounce. Lalu parameternya di-set dengan 500 milisecond atau sekitar setengah detik. Jadi pemanggilan API-nya tidak akan dipanggil setiap satu huruf, tetapi setelah 500 milisecond. Lalu di sini juga ada tambahan optimasi, yaitu jika karakternya kurang dari 3, maka akan langsung di-return tanpa memanggil API. Sehingga akan lebih menghemat lagi pemanggilan API-nya. Oke, mari kita coba ganti yang noDebounce dengan versi debounce-nya. Setelah diganti, kita harus reload servernya. Kita juga reload browsernya. Nah, sekarang kita coba ketikkan beberapa huruf. Nah, sekarang pemanggilan API-nya tidak lagi per huruf. Tetapi di sini 4 huruf baru manggil API atau setelah 500 milisecond. Kita coba lagi yang lain. Nah, pemanggilan API-nya jadi lebih hemat karena tidak harus manggil setiap huruf. Kurang lebih seperti itu solusi yang bisa kita terapkan di sisi front-end-nya. Kalau teman-teman punya solusi lain, boleh share di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar. Nah, di-bounce ini teman-teman sebetulnya banyak juga di NPM dalam bentuk package. Jadi teman-teman juga bisa nginstal dari NPM, tetapi dalam video ini kita pakai yang manual agar kita lebih memahami cara kerjanya seperti apa. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video tips lainnya dari channel ini. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.